Kecantikannya mampu memikat semua hati. Pria manapun akan terpesona oleh pemandangan itu dan akan memikirkan hal-hal yang berdosa tentangnya. Meskipun hanya ada satu orang bernama Zheng Hishan, beberapa orang lainnya dengan senang hati berbagi minatnya. Tapi Harvey hanya melirik sekilas sebelum berbicara. Sepertinya kamu sudah pulih dengan baik, Lady Walker. Akhirnya kamu ingin memakai riasan. Angelina diam-diam merentangkan kakinya yang ramping dan menyilangkannya, memperlihatkan sekilas celana dalamnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ini semua berkat keahlianmu yang mengagumkan, Sir York. Jika bukan karena kamu, aku bisa menjadi sayuran sekarang. Bagaimana saya harus mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda untuk merasakan ketulusan saya, Sir York?" Harvey menjawab dengan tenang, "Ini hanya kesepakatan bisnis, Lady Walker. Jangan berbicara seolah-olah kita memiliki perasaan satu sama lain. Kamu harus tahu bahwa aku akan sangat senang melihatmu sebagai sayuran jika bukan karena kait. Itu sebabnya kita harus mengakhiri proses ini dengan cepat." Angelina tertawa sebelum berkata, "Tuan York, Anda benar-benar karakter yang memiliki reputasi baik. Aku tidak tahu kenapa kait sangat mempercayaimu, tapi sekarang aku tahu. Jika bibi tua sepertiku beberapa tahun lebih muda dan belum menikah, aku mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk bertarung melawan kait untukmu." Angelina tersenyum hangat, lalu mengambil mangkuk porselen dan membawanya ke Harvey. "Ayo, Tuan York. Saya membuat rebusan sendiri. Ini sedikit meningkatkan vitalitas, paling cocok untuk pria sepertimu. Kenapa aku tidak memberinya makan saja?" Mata Harvey terus berkedut. Sikap wanita itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seseorang yang baik tanpa alasan secara alami akan memiliki niat jahat. Harvey diam-diam mundur setengah langkah dan berkata dengan tenang, "Aku sudah sarapan, Lady Walker." Angelina tersenyum, tidak bermaksud memaksa Harvey. Dia meletakkan mangkuk itu, tampak agak patah hati. Dia menyipitkan matanya dan memberinya senyum tipis. "Tuan York, saya telah salah paham dengan Anda sejak Anda dekat dengan kait dan melawan saya. Awalnya, kupikir kamu mendekati kait hanya karena penampilan dan kekayaannya yang luar biasa. Tapi setelah melihatmu hari ini, aku mengerti segalanya. Kamu di sini bukan untuk uang kait, kamu juga tidak di sini untuk tubuhnya. Dan sekarang, saya ingin meminta maaf kepada Anda atas kesalahpahaman ini." Harvey tidak mengerti mengapa Angelina bertindak seperti itu. Dia berkata dengan hati-hati, "Karena kita membicarakan hal ini, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Jika kamu bisa memberi kait pernyataan yang adil dan berjanji untuk tidak menentangnya mulai hari ini dan seterusnya, kita bahkan mungkin berteman di masa depan. Adapun hal lain, mari kita hentikan omong kosong itu. Aku harap kamu akan berhenti berpikir untuk menyakiti orang lain setelah aku selesai merawatmu. Lagi pula, orang yang berlatih seni bela diri kuno harus memiliki rasa keadilan yang lebih baik. Jika kamu akhirnya melukai dirimu sendiri setelah menyakiti orang lain di masa depan, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu." Setelah Harvey selesai berbicara, dia memberi isyarat agar Angelina melepas pakaiannya dan menunjukkan punggungnya. Angelina tersenyum hangat dan dengan patuh melepas piyama tipisnya, memperlihatkan bahunya yang telanjang. Dia menghadap ke belakang punggung Harvey ketika dia berkata, "Tuan York. Meskipun saya percaya Anda sekarang, Anda dan saya cukup tidak bahagia karena insiden kait. Katakan padaku, apakah kamu akan merawatku cukup, tetapi meninggalkan beberapa gejala sehingga kamu selalu dapat mengancam Justin dan aku di masa depan?" Harvey menjawab dengan tenang, "Bagaimana menurutmu?" Angelina terkikik, "Saya pikir Anda cukup berkarakter, Sir York. Anda tidak akan melakukan hal sekecil ini." Harvey berkata perlahan, "Karena kita membuat kesepakatan, aku akan selalu menepati janjiku. Kamu berjanji untuk memberi kait pernyataan, jadi aku akan membantumu mengatasi sakit dada yang kamu alami sejak kamu mulai berlatih seni bela diri kuno. Pokoknya, ini tidak terlalu merepotkan." Ada sesuatu yang tidak dikatakan Harvey. Ketika Angelina berlatih seni bela diri sebelumnya, ada efek samping lain selain nyeri dada. Tetapi karena kedua gejalanya benar-benar ditekan, tidak ada gejala lain yang muncul. Saat kedua gejala itu hilang akan menjadi saat ketika gejala lain muncul satu demi satu. Tentu saja, jika Angelina berhenti mempermainkannya, Harvey tidak keberatan menangani semua masalahnya sepenuhnya tanpa sepengetahuannya. Harvey mengambil pisau bedah saat dia berbicara, dan membuat luka ringan di punggung Angelina. Serangkaian darah mendidih panas menyembur keluar dari luka.
Saat darah mengalir keluar, Angelina bisa merasakan panas di hatinya berangsur-angsur menghilang. Seluruh tubuhnya pulih dalam sekejap. Apakah aku baik-baik saja sekarang? Dia merasa sangat santai seolah-olah dia hampir bisa mulai berolahraga dengan segera. Segera, dia menyimpulkan bahwa Harvey tidak menyembunyikan apapun lagi. Seharusnya tidak ada gejala lain yang tersisa di tubuhnya. Anda tidak jahat, Senior. Benar-benar pria yang memegang kata-katanya. Semua masalah saya sudah terpecahkan sekarang. Aku mulai semakin menyukaimu. Angelina tidak repot-repot mengenakan pakaiannya kembali dan berbalik, memperlihatkan sosoknya yang indah sambil menatap Harvey dengan tatapan penuh nafsu. Kenapa kamu dan aku tidak membuat kesepakatan? Kate hanyalah seorang gadis kecil. Dia tidak memiliki dada yang montok, juga tidak memiliki pantat yang bagus. Apa gunanya? Kenapa kamu tidak menjadi pengawalku saja? Aku berjanji untuk mentransfer 30% sahamnya di Walker Corporation kepadamu. Selain itu, aku akan memberimu dividen senilai 100 juta dolar setiap tahun. Aku juga bisa memberimu sesuatu yang lain yang kamu inginkan. Aku akan memuaskanmu di sini, sekarang juga. Bagaimana kedengarannya? Mata Harvey berkedut. Ini adalah godaan legendaris dari seorang wanita dewasa. Harvey mundur beberapa langkah, menatap Angelina dengan tatapan dingin. Lady Walker, harus kuakui, kondisimu cukup bagus. Tapi bagiku, hal-hal ini tidak cukup bagiku untuk mengkhianati kepercayaan Kate. Angelina tertawa kecil. Kita semua orang dewasa di sini, Senior. Anda harus tahu bahwa tidak ada yang namanya kesetiaan abadi di dunia ini. Kesetiaan hanya ada karena harga pengkhianatan tidak cukup menggoda. Kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang kamu inginkan? Saya akan memberikan apapun yang Anda minta dari saya. Selama kamu tetap di sisiku, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Bagaimana kedengarannya? Harvey menyipitkan matanya. Semuanya. Angelina membelai wajah Harvey dengan ringan dan berkata dengan lembut, tentu saja. Uang? Wanita? Kekuasaan? Segera setelah Anda memberikan kata, Anda akan memiliki semua yang Anda inginkan. Menyerah pada Kate, Senior, datanglah padaku. Biarkan aku menjagamu, mencintaimu, dan memberikan hidupku untukmu. Setetes darah tiba-tiba muncul di sela-sela jari Angelina. Ada ekspresi aneh di wajahnya saat dia tersenyum hangat pada Harvey dan perlahan mendorong setetes darah ke dahi Harvey. Saat darah bersentuhan dengan kepalanya, Harvey jatuh kesurupan. Dia berubah menjadi keadaan linglung. Angelina tertawa saat melihat Harvey dalam keadaan ini. Dia membelai wajah Harvey dengan tangan kanannya dan berbisik, anak yang baik. Ayo, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan, jadi pastikan kamu menjawabnya dengan jujur. Oke, katakan padaku, apakah Kate memberimu setengah dari saham yang dia miliki di Walker Corporation? Ya. Harvey mengangguk, tampak bingung. Jadi mengapa Anda masih membantunya? Karena dia cantik. Senyum konyol keluar dari wajah Harvey. Apakah saya cantik? Angelina terkekeh sambil bertanya. Kamu lebih cantik dari Kate. Harvey terus mengangguk, menunjukkan ekspresi kerinduan di wajahnya. Penampilannya membuat Angelina cukup mencemooh. Dia menggunakan jari telunjuknya untuk mengangkat dagu Harvey dan tertawa kecil. Jadi tanda tangani kontrak ini untukku. Jika kau melakukannya, aku akan menciummu di bibir. Ayo, bayi laki-laki. Angelina mengeluarkan kontrak dari bawah bantalnya dan meletakkannya di atas meja. Isi kontraknya adalah membiarkan Harvey mentransfer semua sahamnya di Walker Corporation ke Angelina tanpa syarat. Ketika Harvey menjawab, sepertinya dia bahkan tidak melihat kontraknya. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta dariku, bagus. Lalu tanda tangani kontraknya. Angelina berbicara seolah-olah dia sedang menjamu bayi. Apakah kamu tidak membutuhkan aku untuk melakukan hal lain? Harvey tampak sangat keluar dari itu dan cukup perhatian terhadap Angelina. Angelina terkekeh seperti ayam, mengayun-ayunkan tubuhnya yang ramping. Aku belum memikirkan apapun, tapi bisakah kamu membantuku membunuh Kate? Wajah Harvey menunjukkan sedikit keraguan dan suaranya bergetar. Tapi Kate sangat cantik, aku tidak bisa bunuh dia. Jika kamu melakukannya, aku akan membiarkanmu memilikinya. Banyak wanita cantik seperti yang Anda inginkan. Angelina memberi Harvey tatapan berlebihan saat dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memilih beberapa foto selebritas. Setiap orang dari mereka muda dan elegan. Semua wanita cantik ini hanya untukmu. Harvey tampak senang dan menjawab, oke. Bukan hanya Kate, aku juga akan membunuh lebih banyak orang.
Aku akan membunuh siapapun yang kamu minta. Angelina terdiam sejenak. Lalu dia berkata dengan dingin, bunuh Justin Walker untukku, kalau begitu. Itu dia. Itu dia. Angelina membeku. Dia merasakan sesuatu yang salah dengan nada suara Harvey, jadi tanpa sadar dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Ekspresi Harvey telah kembali normal, dan dia menyeka kepalanya dengan tangan kanannya. Setetes darah muncul di tangannya. Darah bergetar dan berubah menjadi kumbang kecil, yang dengan cepat dihancurkannya menjadi debu. Teknik kepemilikan perbatasan. Harvey tidak menunjukkan emosi. Angelina, kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu berusaha keras untuk membodohiku karena masalah keluarga yang sepele? Betapa membosankan. Katakan padaku, apakah Justin akan membunuhmu jika dia mendengar rekaman ini? Harvey mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol putar dengan acuh tak acuh. Tawa Angelina bergema dari telepon bersama dengan pidato yang lembut, penuh kebencian, tegas, dan enggan. Angelina tertawa dan kemudian berbicara sekali lagi. Bunuh Justin Walker untukku, kalau begitu. Mendengar kata-katanya dari telepon, tubuh Angelina bergetar. Ekspresinya benar-benar mengerikan. Kamu tidak terpengaruh oleh tekniknya. Angelina dengan cepat kembali sadar. Bukan saja Harvey tidak terpengaruh oleh Lost Soul Beatle saya, tetapi dia bahkan berhasil merekam seluruh percakapan kami. Angelina bertahan hanya dalam sekejap mata. Memang, teknik kepemilikan kumbang cukup ajaib. Sayang sekali kamu mengacau selama pelatihan dan hanya belajar sebanyak ini. Selain itu, kamu baru saja pulih. Apakah kamu pikir kamu akan berhasil ketika kamu menjebakku dengan terburu-buru? Harvey memberinya tatapan lucu. Selain itu, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Kamu tidak akan bersikap sebaik ini kepadaku kecuali kamu menginginkan sesuatu sebagai balasannya. Aku orang yang menjatuhkan martabatmu ke tanah dan menginjak-injaknya. Tapi kamu tidak membenciku, dan sebaliknya, kamu menyambutku dengan tangan terbuka. Kecuali aku benar-benar idiot, aku akan tahu bahwa kamu merencanakan sesuatu. Satu-satunya hal yang saya tidak mengerti adalah bahwa wanita tinggi dan perkasa dari keluarga John mempelajari teknik kepemilikan kumbang. Menarik, tapi ketika saya mendengar bahwa Anda ingin Justin mati, saya mengerti sesuatu. Apa itu? Angelina tanpa sadar bertanya, kamu bukan Angelina. Atau harus kukatakan, kamu bukan Angelina yang sebenarnya, kata Harvey dengan tenang. Jika tebakanku benar, Angelina yang asli telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Apa aku salah? Dan kamu sebenarnya dari Seed Frontier. Tapi PM tidak tertarik pada siapa kamu. Aku hanya akan menanyakan satu hal padamu, apakah kamu yang mengubah Ibu Kate menjadi sayuran? Ekspresi Angelina berubah panik. Dia berkata pelan, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tidak ada yang akan percaya omong kosong dari seorang pria yang berada di ambang kematian. Omong kosong? Di pintu kematian? Harvey menggoyang-goyangkan ponsel di tangannya, masih terlihat main-main. Menurutmu siapa yang akan dibunuh Justin pertama kali ketika dia mendengar rekaman itu, aku, atau kamu? Wakil pemimpin cabang kami yang terkasih, Justin, adalah pria yang kejam. Dari saat dia membunuh Ronald dengan sangat tegas, saya mengerti betapa kejamnya dia. Aku percaya pria seperti dia bahkan bisa membunuh wanita yang berbagi ranjang dengannya tanpa ragu-ragu. Selain itu, wanita yang berbagi ranjang yang sama dengannya bukanlah Angelina. Angelina melambaikan tangan kanannya, hendak memberi isyarat. Harvey menyela dengan santai, saya sarankan Anda tidak melakukan itu. Jika Anda melakukannya, saya khawatir saya mungkin tidak dapat mengendalikan diri dan mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan. Dibandingkan denganmu, menurutku orang-orang itu lebih setia pada Justin. Tidak, Harvey sudah lama menyadari bahwa ada sekitar selusin penembak jitu profesional yang berjaga di luar jendela kamar sakit. Jika Angelina memberi isyarat, para penembak jitu akan segera melepaskan tembakan. Tapi Harvey tidak terlalu peduli dan terus berbicara tanpa batasan apapun. Angelina, jika saya jadi Anda, saya akan mengeluarkan orang-orang ini dari sini dan berbicara dari hati ke hati satu sama lain. Misalnya, Anda akan memberitahu saya mengapa Anda mengambil tindakan terhadap Ibu Kate. Dan kamu akan memberitahuku apa tujuanmu yang sebenarnya. Kamu harus tahu bahwa selama kamu tidak menyentuh Kate, aku tidak akan menghentikanmu bahkan jika kamu ingin seluruh keluarga Walker binasa.
Saya bahkan mungkin memberi Anda dukungan untuk itu. Itulah mengapa kamu harus berpikir dengan hati-hati, apakah Anda ingin mengobrol baik dengan saya sekarang, atau menunggu Justin menginterogasi Anda ketika Anda akhirnya gagal. Keputusan itu bisa membuatmu tetap hidup atau mengirimmu langsung ke neraka. Menghadapi tatapan tenang Harvey, ekspresi Angelina berubah panik. Akhirnya, dia menghela nafas tak berdaya dan melambaikan tangan kanannya. Harvey merasakan bahwa para penembak jitu segera pergi. Senapan yang ditujukan langsung padanya menghilang juga. Angelina mengenakan pakaiannya dengan benar, lalu duduk di depan Harvey. Dia tampak bingung. Tuan York, bisakah Anda memberitahu saya siapa Anda? Harvey menjawab dengan tenang, apakah ada gunanya bagimu untuk mengetahuinya? Angelina membeku, lalu tertawa terbahak-bahak. Itu benar, tidak ada gunanya sama sekali. Izinkan saya menjawab pertanyaan pertama Anda, Angelina memang mati di tangan saya. Tapi Ibu Kate sudah menjadi sayuran sebelum aku masuk ke keluarga Walker. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi kurasa Justinlah yang melakukannya. Justin. Harvey mengerutkan kening. Kenapa dia melakukan itu? Ibu Kate adalah seorang profesional dalam seni bela diri kuno dan juga istrinya. Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Angelina memberinya tatapan lucu. Tuan York, Anda orang yang pandai. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu? Alasannya cukup sederhana. Dia ingin menikahi putri dari keluarga John Golden Sands, Angelina John. Di mana buktimu? Harvey dengan tenang bertanya. Bukti? Angelina terkikik. Aku bukti terbaik yang ada. Justin menjanjikan cintanya yang abadi kepadaku saat itu, mengatakan bahwa dia akan menceraikan istrinya dan tinggal bersamaku selamanya. Tapi kemudian, dia berhubungan dengan Angelina John yang sebenarnya dan membuangku. Saya ingat semuanya. Hujan turun dengan deras malam itu. Jika saya tidak keluar untuk membeli payung, saya akan terbaring di genangan darah seperti saudara laki-laki dan ibu saya. Sejak hari itu, aku menjadi penjagal malam hujan yang legendaris dan membunuh pembunuh saudara laki-laki dan ibuku. Polisi ingin menangkap saya, dan dunia bawah tanah ingin membunuh saya. Kemudian, saya memasuki perbatasan benih dan mempelajari beberapa teknik kumbang. Setelah itu, saya kembali. Pada malam pernikahan Justin satu dengan Angelina, saya membunuh Angelina asli dan mengambil wajahnya menggunakan teknik kumbang. Aku memakainya sebagai milikku. Sejak hari itu, saya berubah menjadi Angelina John, wanita Justin. Heh, oh, tawa aneh dan menyeramkan bergema di seluruh ruangan. Angelina memang hanya bercerita, namun isinya cukup membuat Harvey merinding. Bahkan dia tidak menyangka Justin akan sekejam ini. Dia menghilangkan dirinya dari semua godaan dengan membunuh istrinya. Harvey bergumam. Angelina mengangkat kepalanya dan menatap Harvey. Betul sekali. Itu benar sekali. Jadi menurutmu seseorang seperti Justin akan mengorbankan kekayaan dan statusnya untuk orang sepertiku? Di matanya, putri dari keluarga John Golden Sands memang berharga. Tapi apakah dia lebih berharga daripada posisi pemimpin cabang? Itu sebabnya Harvey. Anda pikir Anda memiliki segalanya di bawah kendali, tetapi Anda bahkan tidak tahu. Saat kamu berjanji untuk menyembuhkanku, kamu sudah kehilangan, benar-benar hilang. Angelina melihat arloji chartiernya dan memberinya senyum aneh. Kalau tidak salah, Kate seharusnya sudah berada di tangan Lucas sekarang. Justin selangkah lebih dekat dengan posisinya sebagai pemimpin cabang. Luar biasa, ekspresi Harvey berubah panik. Wajahnya terlihat sangat mengerikan.